Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya. Kita masih diberikan hidangan Ramadan, jamuan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ayo terus tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita. Mudah-mudahan lepas dari Ramadan ini Allah berikan kepada kita semua gelar muttaqin, insyaallah. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fafillah rahimakumullah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka sudah selayaknya yang kita tampilkan adalah kejujuran. Jujur hati, jujur lisan, jujur perbuatan. Pantang bagi kita seorang mukmin menampilkan dusta. Dusta hati, dusta lisan, dusta perbuatan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya dan untuk kita semua melalui seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisyidqi, fa inna syidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jadi kalau kita jujur, Allah jadikan kita orang yang baik, dan bukankah kebaikan itu akan mengantarkan diri kita ke dalam surga. Dan sebaliknya, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Kata Rasulullah, hati-hatilah kalian dengan dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada kejelekan, dan kejelekan akan mengantarkan kepada neraka. Dan ternyata jujur, dusta itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang enteng. Ini perkara berat, karena ending dari keduanya adalah surga atau neraka. Maka tidak ada selain yang kita pilih adalah kejujuran, insyaallah. Kaum muslimin hadinallahu wa iyyakum wa rahimakumullah. Kalau kita bicara masalah kejujuran, ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang, dan ini merupakan bagian dari salah satu kisah Israiliyah. Apa itu kisah Israiliyah? Yaitu sebuah kisah yang terjadi jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi atau seorang utusan. Untuk ibrah kita, pelajaran kita, peringatan kita semua. Dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 dari orang Bani Israel yang mereka memiliki penyakit yang berbeda. Orang yang pertama memiliki penyakit belang sekujur tubuhnya, sehingga siapapun yang melihat menjadi jijik. Orang yang kedua memiliki penyakit botak, tidak berambut, sama sekali tidak tumbuh rambut, dan ketika orang melihatnya pun menjadi jijik. Dan orang yang ketiga memiliki penyakit buta matanya, tidak bisa melihat. Maka diutuslah malaikat untuk mendatangi mereka bertiga. Malaikat ini datang kepada orang yang pertama yang memiliki penyakit belang-belang. Kemudian ditanya, wahai fulan, apa yang engkau inginkan saat ini dengan kondisimu seperti itu? Aku ingin sembuh dari penyakit belang-belang yang menjijikkan ini, dan aku ingin memiliki paras yang tampan, kulit yang halus. Maka diusaplah oleh malaikat ini atas izin Allah. Sembuhlah dia dari penyakit belang-belang, memiliki kulit yang halus, yang bersih, dan memiliki paras wajah yang tampan. Kemudian ditanya lagi, wahai fulan, harta apa yang paling engkau inginkan saat ini? Aku ingin memiliki unta. Kemudian diberilah unta oleh malaikat tadi, dan kondisi unta ini dalam kondisi hamil 10 bulan. Setelah itu ditinggalkan oleh malaikat, dan malaikat menuju kepada orang yang kedua, orang yang memiliki penyakit botak. Ditanya, wahai fulan, apa yang engkau harapkan saat ini dengan kondisimu yang seperti itu? Aku ingin memiliki rambut yang indah, rambut yang bagus. Maka diusaplah oleh
malaikat. Dan izin Allah, atas izin Allah tumbuhlah rambut yang bagus sehingga orang melihatnya tidak jijik lagi. Kemudian ditanya lagi, wahai fulan, harta apa yang sangat engkau harapkan untuk saat ini? Aku menginginkan seekor sapi. Diberilah oleh malaikat ini sapi, juga sama dalam keadaan hamil. Kemudian setelah itu ditinggalkan. Datanglah malaikat ini kepada orang yang ketiga, yang buta matanya tidak bisa melihat. Ditanya, wahai fulan, apa yang engkau inginkan dalam kondisimu yang seperti itu? Aku menginginkan mata ini bisa melihat kembali, sehingga aku bisa melihat orang-orang di sekelilingku. Maka diusaplah matanya oleh malaikat atas izin Allah. Dia bisa melihat. Dan ditanya, wahai fulan, harta apa yang paling kau inginkan saat ini? Aku menginginkan kambing. Maka diberilah kambing oleh malaikat. Dan sama dalam kondisi hamil. Ketiga-tiganya ditinggalkan oleh malaikat dalam waktu yang sangat lama, sehingga orang yang diberi onta, ontanya beranak pinak sampai seluruh lapangannya penuh dengan ontanya. Orang yang diberi sapi, sapinya beranak pinak sampai semua lapangan, seluruh lapangan penuh dengan sapinya. Dan orang yang diberi kambing, kambingnya beranak pinak sampai kemudian seluruh lapangan tertutup oleh kambing tersebut. Maka Allah mengutus kembali malaikat ini untuk menguji mereka dengan menyerupai seperti ketika awal mereka sebelum mendapatkan kesembuhan dan rahmat dari Allah. Datanglah malaikat ke orang yang pertama dalam kondisi memiliki penyakit belang-belang. Kemudian malaikat ini meminta kepada orang yang memiliki unta sangat banyak. Wahai fulan, aku seorang musafir. Aku sudah kehabisan bekal. Hanya Allah yang mampu menolongku. Dan sekarang aku memohon supaya engkau mau menolongku. Apa jawabannya? Tanggunganku, hak-hakku masih banyak. Aku tidak bisa memberikan satu ekor pun untuk kamu. Kemudian malaikat ini bercerita, bukankah engkau orang yang dulu memiliki penyakit sepertiku, belang-belang seperti ini, dan dulu engkau adalah orang yang miskin? Maka orang ini mengatakan, harta-harta ini adalah milik nenek moyangku, dan aku memiliki paras seperti ini, kulit halus seperti ini dari dulu. Kemudian malaikat mengatakan, jika kamu berdusta, aku berdoa semoga Allah mengembalikan dirimu seperti semula. Kemudian ditinggalkan, datang kepada orang yang botak, yang sudah tumbuh rambutnya, yang sudah memiliki sapi sangat banyak. Dan sama, malaikat ini dalam kondisi botak seperti itu datang kepada orang yang memiliki sapi banyak. Sama meminta untuk bekalnya seekor sapi. Dijawab sama, dan malaikat pun mendoakan, jika kamu berdusta, maka aku akan memohon kepada Allah supaya Allah mengembalikan kondisimu seperti semula. Kemudian ditinggalkan. Datanglah malaikat ini kepada orang yang ketiga, orang yang awalnya buta. Dan malaikat pun kondisinya dalam kondisi buta, menyerupai orang yang buta. Kemudian datang kepada orang ini yang punya banyak kambing dan meminta, wahai fulan, aku adalah orang yang senantiasa bermohon kepada Allah. Untuk kali ini saya mau bermohon kepadamu supaya engkau bisa menolongku. Berikanlah aku seekor kambing supaya aku nanti bisa meneruskan perjalanan. Apa jawabannya? Dulu aku juga sama sepertimu, buta, dan Allah memberikan penglihatan kepadaku. Maka silakanlah ambil yang kamu mau dari kambing-kambingku. Jika kamu mau, aku tidak keberatan. Tinggalkan yang jelek untukku dan bawa yang bagus untukmu. Apa jawaban malaikat ini? Peliharalah harta kekayaanmu. Sebenarnya kamu hanya diuji dan Allah benar-benar ridho terhadap kamu. Dan Allah telah memurkai kedua kawan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Israiliyah ini? Ternyata kalau dia orang yang berdusta, maka dia akan terus menumpuk harta
dan dia takut kehilangan hartanya, sehingga memberi satu yang sedikit saja dia akan merasa sangat kehilangan, sampai kemudian berdusta dan menghilangkan fadilah, keutamaan yang telah Allah berikan kepadanya. Tapi kalau seorang yang jujur, maka dia akan jujur dari hatinya, mengatakan bahwa apa yang ada pada dirinya, harta kekayaannya, kesehatannya, semuanya adalah titipan dari Allah. Sehingga ketika ada orang yang mau minta, dia tidak menganggap ini adalah milikku, tapi ini adalah milik Allah. Masya Allah, itulah kejujuran dan kedustaan. Maka sebetulnya kita sedang diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan sehat bugar, ada yang diuji dengan harta yang banyak, harta yang besar. Dan ternyata ujian kesenangan itu lebih berat dibandingkan dengan ujian kesengsaraan. Maka bermohonlah kepada Allah. Jika sekarang kita sehat, jadikan kesehatan ini sarana kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, terus beribadah sebelum datangnya waktu sakit. Ketika kita kaya, maka gunakanlah sarana kaya kita ini untuk terus menebar manfaat, sehingga Allah ridho dengan kekayaan kita sebelum kita jatuh miskin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang jujur, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan jujur iman kita, sehingga husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kebaikan dan kebenaran datang dari Allah. Segala kehilafan dari diri saya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.